tes PCR ini berada di kisaran antara Presiden Joko Widodo menyampaikan langkah pemerintah untuk meningkatkan jumlah testing dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Salah satunya dengan menurunkan harga tes PCR atau polymerase chain reaction ke kisaran 450 hingga 500 ribu rupiah. Presiden Jokowi juga menginstruksikan hasil PCR dapat diketahui dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kita butuh kecepatan. Penurunan biaya tes PCR swab diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan strategi tes, telusur, dan tindak lanjut atau 3T. Saat ini, lama keluarnya hasil tes PCR di beberapa laboratorium masih berada pada kisaran 3 hingga 7 hari setelah pengambilan sampel. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran terkait batas tarif tertinggi pemeriksaan real PCR, yakni sekitar Rp900.000. Batas tarif ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan PCR secara mandiri. Tingginya biaya tes PCR karena bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri, termasuk pipet plastik untuk menyedot reagen. Sejumlah pihak menilai biaya tes PCR di Indonesia dapat diturunkan seiring dengan jumlah pemakai tes yang makin meningkat. Kendati demikian, biaya tes diprediksi belum bisa lebih murah dari India, menyusul India memiliki produksi sendiri termasuk reagen dan peralatan laboratoriumnya. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta hasil tes polymerase chain reaction atau tes PCR dapat keluar 1 kali 24 jam. Hal itu dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan jumlah testing dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Presiden juga meminta biaya tes PCR berada di rentan Rp450 hingga Rp500.000. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan agar biaya tes PCR dapat terjangkau bagi masyarakat dan lebih masif untuk dilakukan. Untuk membahas hal ini, telah bergabung bersama kami Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Dr. Lia G. Partakusuma, dan Ketua Sub Bidang Testing Satgas COVID-19 Budiman Bella. Baik, terima kasih Pak Budiman dan juga Dr. Lia sudah bergabung di Landstalk kali ini. Saya ingin ke Pak Budiman dulu. Pak Budiman, merespon apa yang diinstruksikan oleh Presiden terkait dengan harga tes PCR yang harusnya diturunkan, kemudian juga hasilnya lebih cepat 1 kali 24 jam. Bagaimana ini Satgas meresponnya, Pak Budiman? Ya, sebetulnya Satgas sendiri sudah memberlakukan hal tersebut di masa lalu sebelum testing itu sepenuhnya berpindah di bawah koordinasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi pada waktu itu seingat saya Satgas pernah memberlakukan kepada pihak ketiga untuk biaya testing itu Rp427.000 per tes. Tetapi ini tidak termasuk pengambilan sampel karena pengambilan sampel dilakukan oleh petugas di lapangan. Saya rasa sementara mungkin itu dari Satgas responnya seperti itu, Pak ya. Apakah itu mungkin dilakukan tentu perlu strategi tertentu lagi. Oke, baik. Saya ke Dr. Lia. Dr. Lia, kira-kira apa sih penyebabnya harga untuk tes PCR ini lebih mahal begitu atau memang seperti itu harganya tidak bisa diturunkan lagi atau ada strategi khusus agar tes PCR ini bisa lebih murah, Dokter? Terima kasih Mas Andra. Ya. Jadi untuk PCR memang ini adalah salah satu metode untuk diagnosis pasti untuk PCR ya, konfirmasi. Nah, untuk PCR ini memang kita ada beberapa metode. Nah, antara lain PCR konvensional yang biasa kita lakukan yang membutuhkan reagen ya. Jadi kebutuhannya itu bukan cuma reagen saja, ada reagensia, kemudian ada alat-alat yang akan digunakan dalam rangka melakukan reaksinya. Kemudian dibutuhkan juga ruangan untuk pemeriksaannya, dibutuhkan APD untuk
orang-orang yang memeriksa serta ruangan khusus. Nah, pada saat ini kalau kita lihat dari harga reagen itu, kalau saya tanya ke teman-teman di rumah sakit itu mereka memang berkisar antara sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah untuk reagensianya saja. Nah, mungkin harga ini memang kalau kita perhitungkan itu akan ada tambahan, yaitu tadi seperti medianya dan lain-lain lah untuk penambahan. Nah, kemudian satu lagi yang bisa saya sampaikan bahwa PCR ini sebetulnya ada dua kegunaan. Satu untuk kita lakukan 3T tadi tracing, satu lagi dilakukan untuk pemeriksaan diagnostik, yaitu entah itu di rumah sakit atau dilakukan mandiri oleh orang-orang yang akan bepergian dan lain-lain. Nah, jadi ini kegunaan PCR itu bermacam-macam. Jadi menurut kami yang memang harus PCR itu harus sangat murah, yaitu untuk tracing tadi. Bagaimana seseorang yang positif kemudian akan dilacak sekitarnya untuk dicari siapa-siapa saja yang kemungkinan juga memang positif. Setuju dengan Pak Presiden bahwa untuk tracing ini seharusnya bahkan kalau memang tidak bayar gitu ya, gratis. Nah, itulah yang harus ditekan supaya harga tersebut tidak menjadi mahal seperti itu. Nah, kemudian untuk yang mandiri, itu yang mudah-mudahan kami pasti dari rumah sakit juga akan tergantung dari berapa harga beli dari reagen tersebut. Sekiranya Dokter Lia, kalau untuk tracing, Dokter Lia, kalau untuk tracing tadi anggarannya dari mana Bu kalau misalnya gratis? Untuk misalnya reagennya. Ini kan memang tugasnya pemerintah, Pak. Jadi untuk laboratorium yang mengadakan tracing ini memang tidak berbayar. Sama sekali tidak berbayar untuk masyarakat yang dilakukan tracing, karena beban biaya ini adalah beban biaya dari pemerintah. Selama ini itu yang sudah dilakukan. Artinya tracing dengan program ya, bukan dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi bukannya untuk tracing itu sudah cukup dengan swab antigen saja, Bu? Apa memang harus ke PCR juga? Sejak sejak awal kita melakukan tracing ini dengan PCR. Ya, dengan melakukan PCR. Sedangkan untuk diagnostik ya, memang kalau tempat-tempat yang tidak bisa melakukan PCR, kita bisa menggunakannya dengan rapid test antigen. Tapi pada umumnya mungkin nanti Dokter Bella juga bisa menyampaikan bahwa metode yang saat ini kita yakini akan lebih tepat adalah bila menggunakan PCR. Dan tracing ini memang seharusnya tidak berbayar. Rasanya juga sampai sekarang tidak berbayar karena itu dilakukan oleh puskesmas, ya, oleh pemerintah lah istilahnya. Jadi masyarakat tidak membayar untuk pemeriksaan. Oke, baik. Pak Budiman, saat ini untuk tes PCR ini biasanya masyarakat diwajibkan untuk apa saja sih Pak? Kan kita tahu kalau misalnya untuk penerbangan harus syaratnya PCR begitu. Nah, selain penerbangan apalagi sih Pak yang harus mensyaratkan masyarakat untuk melakukan tes PCR? Yang jelas untuk kebutuhan perjalanan yang dari BNPB itu kita tahu hal semacam itu ya, mau lewat perpindahan penduduk ya, jadi dari satu kota ke tempat lain dengan melalui kendaraan-kendaraan yang tertutup, tentunya itu jadi ada aturannya. Yang saya ketahui seperti itu. Ya, yang berikutnya lagi adalah tracing, karena kita sebetulnya menyarankan agar orang menghindari untuk banyak-banyak bertemu di tempat tertutup. Kadang-kadang masyarakat itu melakukan pemeriksaan sebelum mereka berkumpul, tetapi ini sepengetahuan saya tidak diatur begitu. Kalau tracing benar apa yang disampaikan oleh Dokter Lia tadi, masih digratiskan dan ditanggung oleh pemerintah begitu Pak? Dan memang begitu sebetulnya, dan memang sampai sekarang itu yang terjadi, sejak awal sampai sekarang hal itu yang terjadi. Nah, problem adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Andra tadi, yaitu kecepatan pengeluaran hasil. Nah, ada permasalahan dari jadi WHO itu sebetulnya membatasi bahwa pengeluaran hasil sejak sampel diambil, jadi sejak swab diambil dari seseorang sampai dengan keluar hasil itu harus 3 hari maksimal, dan kemudian sudah dilakukan tindak lanjut dengan catatan tindak lanjutnya itu batasnya 3 hari cepat lakukan tindak lanjut. Kalaupun hasilnya keluar cepat tapi tidak ditindaklanjuti, percuma saja. Itu kan maksudnya supaya cepat kita mengidentifikasi siapa yang terinfeksi dan kemudian siapa saja yang kontak dengan orang tersebut supaya bisa dilakukan langkah-langkah isolasi, pengobatan dan seterusnya yang nantinya tentunya mengurangi penularan
kemudian kesakitan dan juga kematian. 3 hal ini kan penting sekali yang ingin kita capai saat ini. Kalau gratis, ya dari dulu ya. Mungkin yang jadi problem adalah seperti yang disampaikan oleh Dr. Lia tadi, masyarakat yang ingin periksa sendiri gitu. Nah, dan apakah kita bisa keluar 24 jam? Sepengetahuan saya, Kementerian Kesehatan dalam hal ini Balitbangkes memonitor terus setiap laboratorium yang ada itu tingkat kemampuannya mengeluarkan hasil 24 jam seperti apa. Dan ini terus dimonitor begitu ya, khususnya lab rujukan, bahkan lab swasta juga dimonitor. Ya. Baik, Pak Budiman dan juga Dr. Lia, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya, tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya pemirsa, saat ini harga tes PCR atau Polymerase Chain Reaction masih cenderung tinggi. Lama waktu hasil PCR dengan biaya tes sekitar Rp650.000 mencapai 2 hari. Sementara harga tes yang lebih mahal mencapai sekitar 1,5 juta atau mencapai 5 jam untuk hasilnya keluar. Ya baik, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Dr. Lia dan juga Pak Budiman. Dok, kita lihat tadi ada beberapa harga untuk tes PCR. Ada yang murah 650 mendekati apa yang diinginkan oleh Presiden, tapi hasilnya keluar itu 1 sampai 2 hari, bahkan ada yang juga 3 hari seperti di Puskesmas begitu ya. Nah kemudian yang cepat itu yang sehari atau CMD itu bisa 1,5 juta dok. Ini apa sih yang menyebabkan harganya bervariasi dan waktu keluar hasilnya juga berbeda-beda begitu dok? Nanya sama dok yang mana nih? Dokter Lia. Oh, saya, ya. Kalau saya Bapak. Oh iya, tadi saya panggil Pak Budiman. Terima kasih Mas Andra. Jadi gini, pemeriksaan PCR ini kan ada rangkaiannya. Jadi artinya pertama diambil dulu sampel. Nah, sampel itu akan ditaruh di satu tempat yang mengandung media lah namanya ya, istilahnya supaya jangan rusak. Nah, setelah itu dia baru akan dibawa ke laboratorium. Nah, di laboratorium maka akan diproses, memproses dari mulai sampel aja untuk menjadi bahan yang bisa dimasukkan ke dalam alat itu sekitar 1,5 jam. Sekitar 1,5 jam gitu ya. Jadi itu satu. Nah kemudian yang kedua, nanti reagen ini sampel ini dia akan masuk ke dalam alat bersama-sama. Artinya ada satu rangkaian yang harus dimasukkan ke dalam tabung-tabung khusus dan nanti akan ditunggu sampai sejumlah bisa atau kita masukkannya dalam satu batch gitu ya. Paling banyak misalnya 90 satu tray misalnya atau 94. Nah, setelah itu baru dilakukan proses. Jadi ada beberapa kali proses membutuhkan sekitar 3-4 jam sendiri untuk melakukan proses itu, amplifikasi dan lain-lain. Jadi rangkaian untuk melakukan pemeriksaan itu saja sudah butuh sekitar 5 jam untuk PCR yang konvensional yang dilakukan dengan menggunakan alat tersebut. Jadi, nah sekarang gimana kalau pasiennya itu datangnya ada yang jam 8, ada yang jam 9, jam 10 kan seperti itu. Ada yang ditunggu sampai misalnya jam 10 baru running, ada yang pagi yang kita running sehingga hasil pemeriksaan kemarin atau bahan kemarin baru diperiksa besoknya. Nah kemudian baru keluar, setelah itu kita akan validasi dulu apakah hasil ini bagus atau tidak, dilihat kontrol dan sebagainya. Jadi untuk yang konvensional itu membutuhkan sekitar 4-5 jam. Nah ada yang cepat, yang cepat itu ada yang namanya tes cepat molekuler. Waktunya memang sekitar 1 jam, ada yang 85 menit, ada yang 50 menit. Nah tetapi harganya berbeda. Reagensi ya untuk yang PCR konvensional rata-rata berkisar antara 300 sampai 500 ribu ya, tergantung macamnya. Kalau yang cepat tadi itu berkisar harganya itu di atas 500 ribu rata-rata ya. Jadi jarang ada yang di bawah 500 ribu. Nah pertanyaannya bisa nggak murah? Bisa, asal pemerintah memberikan harga yang harus dipatok gitu oleh pemerintah. Kita siap.
atau sebagian dari harga tersebut disubsidi. Nah, tapi ingat, ini hanya untuk pemeriksaan mandiri, bukan dalam konteks tracing. Kalau tracing selama-lama ini tidak pernah berbayar. Hanya masyarakat itu kadang-kadang kalau menunggu kan puskesmas yang akan datang, itu aduh nggak sabar karena kan banyak ya yang harus diperiksa. Makanya kadang-kadang lebih sering masyarakat itu memeriksakan mandiri, begitu. Nah, jadi ini harus dibedakan PCR untuk tracing atau PCR untuk mandiri atau pemeriksaan di rumah sakit. Nah, Dok, sekarang kan Presiden sudah mengeluarkan patokan harganya 450 sampai dengan 550. Nah, itu bisa nggak kira-kira? Ya, artinya kalau kami di rumah sakit atau laboratorium tergantung dari berapa harga beli. Kalau memang harga beli itu bisa dikurangi oleh pemerintah, ya tentu kami bisa saja mengeluarkan biaya yang dipatok oleh pemerintah. Tapi tentunya harga belinya juga harus dikurangi lah gitu, atau disubsidi oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi buat kami sih kalau rumah sakit atau laboratorium sebetulnya tidak menjadi masalah mengenai ini. Tetapi ya itu tadi, kalau sekarang mungkin butuh waktu karena harus ada jeda, karena mungkin beberapa rumah sakit dan laboratorium sudah membeli dengan harga yang lama gitu ya. Tapi sekali lagi kami akan ikut aturan pemerintah gitu, selama itu memang tidak masih bisa diperhitungkan gitu. Oke, Dok, tapi sebenarnya selain reagen tadi, apa saja sih komponen yang dibutuhkan untuk tes PCR ini, Dok? Ya, mungkin nanti Dokter Budiman bisa menambahkan. Jadi intinya satu, reagensia. Kedua adalah pendukung ya, seperti ada pipet, kemudian ada reaksi lainnya, kemudian juga harus membutuhkan adanya alat-alat ya, alat-alat yang memang harus dibeli untuk membaca PCR itu sendiri. Kemudian alat itu harus ditaruh di ruangan yang khusus untuk laboratorium biologi molekuler. Tidak sama dengan laboratorium lain karena banyak sekali kekhususannya. Yang ketiga, APD, alat pelindung diri yang harus digunakan oleh petugas. Jadi reagen sendiri sekitar mungkin hanya sekitar 70%, 60-70% dari harga yang akan dijual menjadi harga tarif gitu di rumah sakit atau di lab. Tapi sekali lagi itu untuk mandiri ya, jangan menyampurkannya dengan tracing. Terima kasih. Baik, saya panggil Pak Budi dengan sebutan dokter juga nih, karena tadi dibilang oleh Dokter Lia. Ya, Dokter Budiman. Nah, kalau misalnya tadi dari pihak Persatuan Rumah Sakit sudah bisa menyanggupi, tapi dengan syarat ada subsidi untuk komponen-komponennya. Ini bagaimana kira-kira peran dari Satgas? Jadi begini, untuk urusan testing itu sebetulnya semuanya sudah ada di Kementerian Kesehatan. Ya, jadi untuk penyediaan reagen dan berbagai bantuan yang lainnya itu semua dari Kementerian Kesehatan. Satgas bagaimana? Satgas itu bisa melakukan intervensi-intervensi di mana Kementerian Kesehatan tidak mungkin melakukannya. Bagaimana itu? Misalnya kerjasama dengan pihak swasta, kerjasama langsung dengan pemerintah daerah, dan seterusnya. Saya rasa jadi untuk hal yang sulit dilakukan oleh Kemenkes, di sini Satgas bisa berperan. Misalnya langsung dia yang di masa lalu terjadi adalah testing oleh pihak ketiga misalnya. Itu di mana kita memberlakukan harga, tapi kembali saya seperti yang Dr. Lia katakan, 427.000 itu adalah testing yang dilakukan untuk kepentingan tracing, begitu ya Pak ya. Di mana kita membeli reagen dengan jumlah yang banyak sekali dan karena kebutuhan tracing itu kan banyak. Dengan demikian reagennya bisa jatuh, harganya bisa lebih murah. Agak berbeda kalau rumah sakit harus membeli mereka sedikit-sedikit karena mereka kan nggak banyak, kebutuhannya nggak sebanyak yang dilakukan untuk program. Dengan demikian mereka terpaksa dikenakan biaya yang relatif besar oleh vendor reagen, begitu ya. Di sini jadi problem. Nah, sekarang saya ingin menyoroti soal kecepatan. Jadi tambahan komponen tadi Dr. Lia sudah menyampaikan mengenai semua komponen-komponen pemeriksaannya sendiri, tetapi ada juga komponen SDM. Nah, tadi kan dikeluhkan mengenai hasil yang tidak keluar cepat, gitu ya. Hasil keluar cepat ini kan ada dampaknya. Satu, mungkin masyarakat ingin cepat tahu, ya. Ini kalau yang mandiri ya, dia ingin cepat tahu hasilnya, gitu. Tetapi ada juga kepentingan lain, yaitu kepentingan untuk penelusuran kasus. Dan ini penting sekali juga.
Laboratorium banyak yang belum bisa mengeluarkan hasil dalam waktu 24 jam karena mereka keterbatasan di SDM-nya yang melakukan input data. Kita punya ada sistem IT nasional gitu ya, yang namanya National All Record. Di situ semua laboratorium harus menginput datanya apakah pasien itu positif atau negatif untuk kemudian data tersebut diakses oleh puskesmas setempat dan kelurahan dan dinas kesehatan untuk tindak lanjut. Nah, di sini kita masih melihat problem besar, Pak, untuk bisa cepat sampai ke lapangan untuk ditindaklanjuti. Oke, menarik. Jadi kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasannya Pak Dr. Budiman dan juga Dr. Lia setelah jeda berikut ini. Kita akan break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Bersama kami di Landstalk dan langsung saja kita akan ke segmen terakhir. Kita akan minta closing statement dari Dr. Lia dan juga Dr. Budiman. Dr. Lia, kalau kita lihat saat ini kan sebenarnya India itu sudah bisa menurunkan harga dari PCR-nya karena mereka komponennya banyak produksi sendiri. Sementara di Indonesia ada Sumatera Barat yang kabarnya juga bisa memproduksi komponen PCR begitu. Nah, sebenarnya untuk komponen secara keseluruhan ini bisa nggak sih kita produksi sendiri, Dr. Lia? Ya, memang untuk melakukan istilahnya PCR ini komponen dalam negeri sebenarnya bisa ya, walaupun belum 100%. Artinya bisa kita tekan gitu harga kalau memang ada unsur-unsur yang bisa diproduksi sendiri gitu ya. Nah, hanya mungkin ini butuh top down ya menurut saya, karena selama ini kan kebanyakan dari kita sudah terbiasa menggunakan produk luar negeri. Dan kalaupun ada, sebaiknya itu dilakukan gencar dan terus-menerus dilakukan uji validasinya. Jadi kita bisa meyakinkan semua pihak ya bahwa misalnya reagensia dalam negeri itu cukup baik dan termasuk juga peralatannya. Nah, kalau di Sumatera Barat itu setahu saya bukan jenisnya adalah buatan dalam negeri, tetapi adalah penggunaannya yang memang ditujukan menjadi lebih banyak pemeriksaannya begitu ya. Mungkin nanti Dr. Budiman bisa menjawab juga. Jadi memang akhir-akhir ini banyak yang mencoba untuk membuat supaya reagensia ini bisa di dalam negeri dan juga alatnya sendiri, alat PCR itu bisa di dalam negeri. Hanya memang belum sampai selesai begitu, belum sampai selesai dan belum dilakukan pengujian. Mungkin lebih Dr. Budiman mungkin bisa lebih menjawab. Tapi kami sebetulnya senang sekali kalau memang ada produk dalam negeri dan tentunya akan bisa menekan harga. Apalagi dalam keadaan pandemi begini tentu sangat dibutuhkan. Oke, baik. Dr. Budiman, seperti apa kira-kira upaya untuk bisa membuat komponen PCR ini jadi kita tidak harus impor lagi, Dok? Jadi sebetulnya upaya semacam ini bukan tidak sedang dilaksanakan, Pak. Mungkin informasinya belum semuanya tahu begitu ya. Dan memang dengan adanya niatan dari pemerintah ini, kita mungkin perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang ingin melakukan produksi di dalam negeri. Tentunya tidak langsung semuanya adalah hasil temuan orang Indonesia semua begitu ya. Tetapi kita bisa menggunakan barang yang yang sudah jadi paten dari luar, tapi diproduksi di sini itu sendiri sudah akan menekan secara signifikan biaya daripada reagen tersebut. Estimasi saya adalah minimal bisa diturunkan sampai sekitar 60-70% dari harga reagen yang ada. Jadi kalau Dr. Dia tadi sampaikan sekitar 300, maka mungkin kita kali 60%-nya lah dari situ, sekitar 200.000 mungkin bisa. Ya, lumayan lah ya untuk bisa mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kalau memang bisa dibuat komponen-komponen tersebut di dalam negeri. Terima kasih banyak Dr. Budiman dan juga Dr. Lia sudah memberikan penjelasan di Landstalk kali ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.